Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 2, muatan bahasa Indonesia materi makna kata. Makna kata tentang keragaman benda. Cara mengetahui makna sebuah kata yaitu yang pertama, anak-anak harus membaca teks dengan teliti. Yang kedua, temukan kata-kata yang belum kalian mengerti maknanya. Misalnya kata-kata yang kalian anggap sulit, tidak pernah kalian dengar sebelumnya. Kemudian yang ketiga, temukan maknanya dalam Kamus Bahasa Indonesia. Yang keempat, bacalah kembali teks dan pahami maksud kalimat-kalimatnya. Misalnya di sini ada sebuah teks bacaan. Benda cair itu benda yang memiliki volume yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya air, minyak, dan sirup. Nah, di sini ada kata volume. Jadi volume ini adalah kata yang jarang kalian dengar ya. Nah, kemudian maknanya apa? Setelah kalian baca dengan teliti, ternyata kalian menemukan kata yang belum dimengerti, yaitu kata volume. Di sini, apa yang kalian lakukan selanjutnya? Ya, mencari makna arti kata volume pada Kamus Bahasa Indonesia. Semakin canggih teknologi, anak-anak tidak perlu membeli kamus bahasa Indonesia. Anak-anak bisa memanfaatkan mesin pencarian Google untuk mencari makna dari kata volume. Dengan cara yaitu ketik aja langsung ya, makna volume. Nanti akan muncul KBBI. Jadi KBBI ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia Online ya. Jadi di sini anak-anak klik. Setelah diklik, nanti akan muncul seperti ini. Volume, isi atau besarnya benda dalam ruang. Itu arti yang pertama. Arti yang kedua, tingkat kenyaringan atau kekuatan. Nah, jadi kata yang ketiga maknanya ada banyaknya atau besarnya atau bobot ya. Nah, ini adalah cara mencari arti atau makna suatu kata benda pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, dari sini kita menjadi tahu makna dari volume yaitu apa? Besarnya benda dalam ruang ya. Nah, setelah itu, setelah kalian menemukan makna dari kata volume, selanjutnya bacalah kembali teks dan pahami maksud kalimatnya. Jadi, benda cair itu adalah benda yang memiliki volume, berarti memiliki besar benda dalam sebuah ruang yang tetap ya. Jadi, itu makna dari kata volume. Dari kata tersebut, anak-anak bisa membuat kalimat tentang keragaman benda. Nah, kata dapat dibuat menjadi kalimat. Sebelum membuat kalimat, anak-anak harus tahu maknanya terlebih dahulu. Misalnya ada dua contoh kata, jungkat-jungkit dan bangku. Agar membentuk sebuah kalimat, anak-anak harus tahu maknanya terlebih dahulu. Anak-anak bisa cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia Online ya. Jadi tinggal ketik di mesin pencarian Google, jungkat-jungkit ya. Nanti akan muncul pengertiannya, mainan yang bergerak, gerak turun naik. Kemudian kata bangku itu maknanya benda untuk tempat duduk. Contoh kalimat yang bisa digunakan adalah, nah misalnya kalimat yang pertama, di taman bermain terdapat ayunan dan jungkat-jungkit. Jadi, jungkat-jungkit ini bisa digunakan menjadi sebuah kalimat ya. Setelah kita mengetahui maknanya. Kemudian, kata bangku ini juga bisa digunakan sebagai kalimat, yaitu setelah lelah bermain, Ida beristirahat di bangku taman. Jadi ada kata bangku. Bangku ini merupakan benda untuk tempat duduk. Jadi setelah lelah bermain, Ida beristirahat di benda untuk tempat duduk, yaitu bangku. Nah, jadi sekian materi kita hari ini tentang makna pada benda. Nah, di sini ada tugas. Silakan anak-anak baca sepak bola.
Jadi baca teks berikut. Setelah anak-anak baca, silakan pause terlebih dahulu ya. Selanjutnya, tugas hari ini yaitu anak-anak mencari kata tim, inti, gol, gawang, dan penalti maknanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Atau kalian juga bisa bertanya kepada orang tua kalian ya, makna dari kata tim, inti, gol, gawang, penalti. Setelah kalian paham maknanya, silakan anak-anak membuat kalimat dengan menggunakan kata-kata tim, inti, gol, gawang, dan penalti. Jadi, sekian tugas hari ini. Selamat mengerjakan.